Halo guys, balik lagi di Queen Chana, channel yang membahas tentang Chana dan semua sharing-sharing tentang Chana ada di sini ya guys ya. Pokoknya yang kalian mau bertanya atau mau kasih saran, pokoknya bisa di kolom komentar di bawah, oke? Jadi kali ini kemarin kita udah bahas mental, sekarang kita bahas buat ikan yang ini guys. Nah, kebetulan saya punya Uranti, beli PO ukuran 27 sentian lah. Nah, apa yang mau kita bahas? Sekarang kita bahas gimana cara mengobati. Kebetulan ini ikan Uranti itu ada jamur kapas. Nah, kalian bisa lihat. Nah, itu cuman sayangnya ini udah saya obatin kemarin. Bukan kemarin sih, baru ya tadi pagi udah saya obatin. Sayangnya nggak saya videoin gitu. Cuman di sini saya mau coba jelasin gimana caranya saya ngobatin Auranti PO yang berjamur. Mungkin ya senior kita, konten kreator yang udah senior tentang Chana banyak di sana ngejelasin gimana cara pengobatannya. Di sini saya mau jelasin cara saya gitu. Mungkin ada perbedaan atau ada kesamaan, ya mungkin itu cara pengobatannya gitu. Ini pengalaman saya yang udah cara mengobat. Nah, kelihatan kan? Nah, bentar. Nah, itu ada 2 lubang. Nah, tuh. Nah, itu baru tadi pagi saya obatin. Gimana cara ngobatinya? Pertama nih ya, saya kasih tahu caranya. Kita ambil baskom yang berisi air. Nah, siapin dulu baskom berisi air, garam ikan kalau ada, tapi tadi saya nggak ada garam ikan, jadi saya pakai garam dapur. Gak apa-apa lah, yang penting pakai garam. Jadi yang saya pakai itu garam dapur ya guys ya. Harusnya sih lebih baik garam ikan gitu, cuman saya pakai garam dapur. Terus udah gitu kita angkat si ikan, kita angkat, pindahin lah ke dalam baskom yang udah berisi air itu. Nah, selama si ikan berada di dalam air, di dalam baskom yang berisi air itu, kita sambil bersihin tank yang sebelumnya sudah terpakai, yang ini nih. Nah, tank yang ini kita bersihin airnya, cuci bersih. Kalau bisa, misalkan emang safety banget, bisa kalian cuci pakai air hangat atau air panas lah gitu, biar si bakteri-bakteri yang sebelumnya hilang gitu. Cuman saya tadi nggak sempat buat bersihin pakai air hangat, jadi saya cuci ala kadarnya aja gitu. Ala kadarnya maksudnya pakai air sumur biasa, langsung saya ganti airnya gitu. Nah, di air tersebut, di air ini yang baru, kita masukin lagi garam ikan. Nah, maksudnya garam ikan yang ya seharusnya garam ikan gitu. Cuman saya kan pakai garam dapur. Nah, saya masukin ke sini garam dapurnya. Jadi kalau takaran garam dapur itu ya sesuai tank. Ini saya tank berapa nih? 40 lah. 45-30 kalau nggak salah nih. Saya lupa ukurannya. Dengan ukuran ikan 27 cm gitu. Ini saya udah kasih garam dapur tadi. Ya tadi pas nyiapin tank air baru gitu, udah siapin garam dapur 2 sendok garam. Bukan 2 sendok makan ya, 2 sendok garam yang saya siapin nih di tank yang ini gitu. Oh, kan matanya berkabut juga kan. Terus saya tambahin akriplavin. Cuman saya nggak pakai takaran kalau akriplavin, jadi langsung dari botolnya aja tuangin, cerot. Soalnya saya baca nggak ada takaran, maksudnya di akriplavin tuh nggak ada takaran khusus, bukan nggak ada takaran khusus. Jadi walaupun takaran berlebih nggak jadi efek samping buat si ikan gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, saya masukin aja gitu. Ya secukupnya buat ukuran tank segini dan air segini, minimal ya kurang lebih air berapa senti nih, berarti ya 9-10 senti lah
untuk ikan segini, untuk ikan segede gini 27 cm ya. Udah, akriplavin, garam ikan kalau ada, terus sama saya kasih bawang putih yang udah saya geprek. Nah, ini saya ngejelasin buat tanknya dulu ya, buat tank siapanya dulu ya. Nanti kita jelasin gimana cara bersihin pas ikan ada di ada di baskom yang udah berisi air tadi. Nah, saya tambahin ini bawang putih yang udah saya geprek gitu. Udah gitu kita balik ya ke auranti, ke ikannya yang udah kita simpen di baskom tadi. Nah, pas udah di baskom, si tank ini udah siap, baru kita bersihin. Pertama, jamur kapas yang tadi tuh, nah itu kan tadinya jamur kapas ya, maksudnya ada serpihan-serpihan kayak apa ya, tahu itu nggak, kasur kapuk. Nah, ada kayak kapuknya kayak gitu, pokoknya searching lah kasur kapuk ya, pokoknya ada kayak gitunya lah, pokoknya kayak ada kapuk-kapuknya kayak gitu, jamur lah intinya, jamur. Nah, di situ saya coba pakai pinset, diambil lah, dan ternyata si sisiknya tuh copot, mungkin karena infeksi di sisik tersebut gitu. Jadi si sisiknya pas dicabut nggak pakai tenaga, maksudnya nggak pakai tenaga pun si sisiknya copot gitu, karena mungkin emang udah luka, jadi gampang buat copot gitu. Kalau nggak salah tadi itu yang saya cabut tuh ada 2 sisik, yang sebelah, pokoknya bukan yang di kepala ya, yang dekat sama insang tadi tuh. Nah, yang dekat sama insang tadi, kok ikannya sebelah situ sih. Come on, sebelah sini beb. Susah gimana caranya. Nah, tuh yang ada, nah balik. Sip. Nah, tuh yang deket insang itu saya copot sisiknya 2. Terus yang satu di kepala itu bukan sisik, nggak ada yang copot, cuman bolong dia. Bolong lumayan ya, agak dalam, tapi enggak sih, nggak terlalu dalam ya, tapi bolong gitu. Nah, udah gitu, udah dibersihin, udah saya lap-lap, maksudnya udah saya usap-usap pakai tangan, terus saya cabut pakai pinset, saya olesin garam. Kan sebelumnya kalau misalkan lihat di konten kreator senior Cana yang ngobatin luka kapas langsung pakai betadine ya. Nah, saya coba langsung pakai garam dapur yang saya pakai, langsung saya cocol pakai tangan, terus saya olesin ke luka tersebut, luka yang bolong sama luka yang sisiknya saya cabut gitu. Ternyata pakai garam dapur, maksudnya pakai garam tuh ditempelin pas ikannya renang juga nggak lepas awalnya ya. Awalnya pas renang-renang di di baskom tuh nggak lepas dia si garamnya tuh. Ya mudah-mudahan menyeraplah ke dalam lukanya dan menimbulkan kebaikan lah. Ini saya coba aja gitu kan. Kalau kata orang senior Cana langsung pakai itu ya betadine, pakai obat biru mungkin, tapi saya coba pakai garam gitu langsung aja, soalnya betadine juga saya nggak ada, makanya saya cocol pakai garam dapur kalau yang saya pakai, tapi kalau ada sih garam ikan gitu. Nah, udah gitu ya udah langsung saya saya porot dari depan gini, set, dari kepala sampai ujung ekor, set, gini nih. Nah, gini saya porot dari depan, dari ujung kepala sampai ujung ekor, set. Ya, niatnya sih pengen bersihin biar si kumannya, maksudnya si kapas-kapasnya tuh hilang semua. Ya alhamdulillah sekarang udah bersih nih, bersih, tinggal lukanya aja, dan mudah-mudahan kedepannya nggak ada infeksi lagi yang menimbulkan jamur kapas gitu. Mudah-mudahan juga sisiknya yang saya cabut tadi 2 tuh jadi lagi gitu, terus yang bolong juga rapet, mudah-mudahan ya. Minta doanya. Ini treatmentan saya, maksudnya saya coba-coba
Mudah-mudahan berhasil, nanti saya update di hari-hari berikutnya. Oh, terus penggantian air. Nah, penggantian air biasanya yang saya lakuin buat penggantian air ya, ini 3 hari sekali. 3 hari sekali paling saya ganti ya seginilah. Nah, segini. Jadi ikan masih bisa napas di bawah, cepet-cepet diganti, jadi nggak dihabisin semua. Soalnya kalau menurut saya, kalau misalkan nanti ikan diangkat, dipindahin ke tank lain, misalkan ini tank dibersihin total gitu, takutnya nanti malah ikan stres lagi, jadi nggak kunjung membaik gitu. Jadi paling saya bersihin segini, sisain air segini, langsung langsung cepet-cepet ganti lagi air baru gitu. Dan prosesnya sama, dikasih garam lagi, langsung dikasih akripapin lagi. Dan bawang putih juga ini dibuang, yang ini yang bekas dibuang, ganti lagi bawang putih yang baru gitu. Tapi kemungkinan besar, kalau kemungkinan ada lagi jamur kapas, ya lakuin lagi proses yang dari awal tadi, bersihin dulu jamur kapasnya sampai bersih, baru masukin lagi air baru gitu. Ini kalau misalkan cuma ganti air doang, kalau misalkan jamur kapasnya udah mengering ya guys ya, udah mengering, udah ada perbaikan, kita cukup ganti airnya doang. Segitu. Kalau menurutku ya nggak harus diganti total semua habis terus ikan diangkat dulu, enggak. Jadi air disisain segini biar ikan bisa napas doang, langsung kita ganti air baru dengan posisi air nanti segini lagi tingginya gitu paling guys. Nah, ini ikan sih udah kelihatan bermental sebelumnya, cuman emang gara-gara sakit, ya mungkin ikan PO, namanya ikan PO ya, ada luka terus infeksi jadi jamur kapas lah. Maaf banget guys, videonya kepotong, HP-nya mati. Ya paling gitu. Jadi saya ini bikin video buat closingnya aja. Jadi paling gitu, nanti kalau misalkan emang ya lihat posisi ikan aja, kalau misalkan ikannya membaik paling cuma ganti airnya doang. Tapi kalau misalkan emang ada resiko timbul jamur kapas lagi, ya ulang dari awal gitu prosesnya. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sharing aja karena saya juga baru pemula ya kan. Jangan lupa subscribe-nya, bantu channelnya buat berkembang. Oke, see you next video, bye bye.